Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, terlepas dari ini, ada kemungkinan lain. Itu pasti Chu Feng, kata Sueji. Chu Feng mendengar kata-kata itu, ekspresi terkejut melintas di mata World Devastator Immortal dan Immortal yang tak terukur. Namun segera, kejutan mereka menghilang. Tidak hanya itu saja, Immortal yang tak terukur bahkan berkata, "Itu mungkin, itu sangat mungkin." Chu Feng mampu membuat formasi yang bisa menahan serangan dari Kaisar Marsial Puncak. Memang benar, teknik formasi spiritualnya tidak bisa dipandang rendah. Lord Hole Master, bahwa Chu Feng benar-benar tidak dapat dibiarkan hidup, tambah The World Devastator Immortal. Mendengar kata-kata itu, pandangan Master Aula Kegelapan berubah sedikit. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku sudah cukup bermain-main dengan mainan Chu Feng. Sudah waktunya untuk menghancurkannya," ucapnya. Rasa percaya diri yang dalam memenuhi mata Master Aula Kegelapan, itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Alat permainan. Baginya, Chu Feng tidak lebih dari mainan, dan sesuatu yang bisa dia mainkan sesuai keinginannya. Ketika dia selesai bermain-main dengan Chu Feng, dia bisa membunuh Chu Feng kapan saja yang dia mau. Namun setelahnya, Master dari Dark Hall mengalihkan pandangannya yang kejam ke arah World Devastator Immortal, dan juga Immortal Immeasurable Immortal. Tidak peduli seberapa keras berurusan dengan Chu Feng, tetap saja dia bocah. Kamu berdua telah hidup selama ribuan tahun. Namun kamu malah dipermainkan olehnya. Apapun yang terjadi, kalian berdua harus dihukum, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable Immortal mulai menggigil. Segera, Immortal Devastator Dunia berkata, "Master Aula, kami belum kembali dengan tangan kosong dari tanah Dao Wonderstone. Kami berhasil mendapatkan harta yang sebenarnya untuk keterampilan rahasia 5 elemen," ucap si Immortal. "Lelucon yang luar biasa. Tentara batu itu di bawah kendali Chu Feng. Apakah kamu menyiratkan bahwa kalian berdua dapat menguasai tentara batu dari Chu Feng?" Pada saat itu, Sueji yang telah diam selama beberapa waktu, dia pun berbicara dengan nada mengejek. "Tidak, batu-batu dari tanah Dao Wonderstone hanya sebagian dari hartanya. Harta yang sebenarnya ada bersama kita," balas World Devastator Immortal sambil mengeluarkan sebuah gulungan ketika dia berbicara, dan menyerahkannya kepada Master Dark Hall. Pada saat itu, mata Master Dark Hall bersinar. Setelah menerima gulungan itu, dia tidak segera membukanya. Tapi sebaliknya, dia mulai memeriksanya dengan cermat. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya dan dia berkata, "Jika gulungan itu benar-benar berisi harta, aku tidak akan menghukum kalian berdua. Dan sebaliknya, aku akan membalas kamu," ucapnya. "Terima kasih, Master Aula," jawab Immortal. Mendengar kata-kata itu, baik World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable Immortal sangat gembira. The World Devastator Immortal bahkan mulai mengambil hati dirinya sendiri. Dengan senyum berseri-seri, dia berkata, "Master Aula, gulungan itu disegel. Kamu harus membatalkan segel untuk melihat isinya. Aku tidak berani membuka segelnya sendiri." Bawahan ini merasa bahwa hanya Master Aula yang memenuhi syarat untuk melihat isi gulungan itu. "Karena itulah, Master Aula, tolong buka segelnya," ucap si Immortal. "Kamu cukup masuk akal," balas Master Aula. Mendengar kata-kata itu, tawa Master Aula Kegelapan terdengar dari bawah topengnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mulai membentuk pembentukan formasi. Dia membelai tangannya di gulungan itu, dan menghilangkan kekuatan yang tersisa di sekitarnya. Dan kemudian, dia membuka gulungan itu. Crot! Namun tepat setelah gulungan dibuka, cairan tiba-tiba menyembur keluar dari gulungan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun Master Dark Hall menghindarinya dengan segera, dia masih terkena sebagian cairan. Tidak hanya cairan itu disemprotkan ke tubuhnya, itu juga disemprotkan ke wajahnya.
Ini, baik Immortal Devastator dunia dan Immortal yang tak terukur sangat terkejut melihat pemandangan ini. Bahkan Sueji yang selalu tenang dan tenang, Dai juga sedikit terkejut. Master Aula, apakah kamu baik-baik saja? Kami benar-benar tidak tahu bahwa ada mekanisme dalam gulungan itu, ucap si Immortal. Setelah World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable berhasil bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi, mereka dengan tergesa-gesa maju untuk menyiapkan formasi spiritu untuk membersihkan Master Darkhold. Enyahlah! Teriak Master Aula. Namun sebelum mereka bahkan bisa mendekatinya, Master Aula kegelapan berteriak pada mereka dengan marah. Dengan lambaian lengan bajunya, World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable dikirim terbang sekali lagi. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka berdarah dari 7 lubang mereka. Jangankan meridian dan otot mereka, bahkan tengkorak mereka benar-benar hancur. Master Aula, kami tidak bermaksud tidak hormat, kami hanya ingin membantu. Immortal yang tak terukur mencoba menjelaskan dengan suara lemah. Bantu aku, ini benar-benar kencing di sini. Hall Master The Dark Hall berteriak dengan marah. Ketika suaranya terdengar, seluruh wilayah tempat mereka berada mulai bergetar. Itu dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Bas-bas. Saat berikutnya, gulungan itu mulai berkedip dengan cahaya, dan tulisan mulai muncul dari gulungan itu. Meskipun Master Aula kegelapan telah menderita dari gulungan itu, tapi dia masih tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke gulungan itu. Namun tepat setelah melihatnya, dia menjadi lebih marah. Apakah ini harta yang kalian bicarakan? Teriak Master Aula. Dalam kemarahan besar, Master Holdark melemparkan gulungan ke arah World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable Immortal. Gulungan itu dilemparkan dengan kekuatan bela diri dari Master Darkhold. Setelah mencapai World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable, kekuatan bela diri itu meledak, dan menghancurkan setengah dari tubuh fisik mereka. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable Immortal tidak berani menyembuhkan luka-luka mereka. Menahan rasa sakit, mereka membuka gulungan itu. Setelah melihat gulungan itu, ekspresi kedua pria itu berubah sangat besar. Ada satu kalimat yang tertulis pada gulungan itu. Apakah kamu menikmati kencing kakekmu Chu Fen? Kencing. Itu memang kencing. Bukan hanya kencing, itu juga kencing Chu Feng. Selain itu, kencing itu telah mendarat di tubuh dan wajah Master Darkhold. Eksistensi macam apa yang disebut Master Darkhold? Dia adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga dari dunia luar. Meskipun Chu Feng juga dari dunia luar, tapi Master Aula kegelapan tidak pernah menempatkan Chu Feng di matanya. Dia merasa Chu Feng menjadi mainan yang bisa dia hancurkan kapan saja. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar menyemprotkan kencingnya ke seluruh tubuh Master Darkhold. Dengan demikian, bagaimana mungkin Master Darkhold mentolerir itu? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dan yang paling penting adalah, kencing Chu Feng seharusnya disemprotkan pada mereka. Merekalah yang menganggap diri mereka pintar, sehingga mereka tidak berani membuka segel gulungan itu dan membukanya. Karena itulah, bencana ini semua disebabkan oleh mereka. Tidak mengherankan bahwa pada saat itu, mereka sangat ketakutan. Master Aula, kami salah, kami salah. Maafkan kami, tolong beri kami kesempatan lagi, ucap kedua Immortal. Pada saat itu, Immortal Devastator dunia dan abadi yang tak terukur mengabaikan rasa sakit yang mereka rasakan, dan buru-buru berlutut di tanah untuk bersujud dan memohon pengampunan. Metode Master Darkhold adalah sesuatu yang mereka berdua kenal dengan baik. Alasan mengapa mereka tunduk pada Master Darkhold adalah, karena dia sangat kejam sehingga mereka tidak berani menentangnya. Kamu sampah yang tidak berguna, sebenarnya masih berani meminta maaf, ucap Master Aula. Master Aula kegelapan mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. World Devastator Immortal dan Immortalable Immortal terangkat ke udara. Kemudian, dia melemparkan mereka ke kaki Sueji dan berkata, Sueji, mereka milikmu untuk ditangani. Pastikan untuk menghukum mereka dengan benar, sehingga mereka mengingat ini, ucap Master Aula. Dimengerti.
Sueji berbalik dan pergi saat dia berbicara. Tapi anehnya, World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable Immortal mulai mengapung dan mengikuti Sueji. Setelah mendengar dari Master Darkhold bahwa mereka akan diberikan kepada Sueji untuk dihukum, ekspresi kedua pria itu berubah sangat jelek. Seolah-olah mereka mengalami teror yang sangat besar. Mereka mulai memohon maaf kepada Master Darkhold tanpa henti. Namun sayangnya, Master Aula Kegelapan bahkan tidak repot-repot untuk melirik mereka. Tidak lama kemudian, Sueji kembali. Master Aula Kegelapan belum menghapus kencing di tubuhnya. Tapi sebaliknya, dia mengambil pakaiannya dan menciumnya. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa Master Darkhold akan mengumbar kesenangan seperti itu. Melihat adegan ini, Sueji tidak dapat menahan diri dari tertawa ringan. Itu bukan kesenangan. Hanya saja, aku ingin mengingat bau ini, kata Master The Darkhold. Ingat baunya? Sueji bertanya dengan rasa ingin tahu. Aroma penghinaan. Sejauh yang aku ketahui, ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Bau ini akan mengingatkan aku untuk memastikan bahwa, aku membuat Chu Feng berharap bahwa dia sudah mati. Master Aula Kegelapan mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Kebencian yang meluap memenuhi kata-katanya. Master Aula, Master jangan khawatir. Selama kamu menginginkannya, jangankan Chu Feng, bahkan kami mampu menghilangkan peri kuno, kata Sueji dengan senyum berseri-seri. Sueji, mungkinkah kamu berhasil? Mendengar kata-kata itu, Master Aula Kegelapan sangat gembira. Dia lupa dengan ketidaksenangan yang dia rasakan sebelumnya, dan malah mengungkapkan kegembiraan yang besar. Sudah jelas, sesuatu yang besar telah berhasil. Ya, aku sudah berhasil. Sueji mengangguk. Hahaha, bagus. Setelah dikonfirmasi, Master Aula Kegelapan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, dia berjalan ke sisi Sueji. Dengan nada lembut yang jarang, dia berkata, Sueji, kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar mampu berbagi kekhawatiran Master ini, ucap Master Aula. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Master Aula Kegelapan mengulurkan tangannya, dan dia ingin merangkul Sueji. Namun demikian, Sueji hanya tersenyum menawan pada pelukan Master Aula yang masuk. Namun ketika tubuhnya melayang ke langit, dan dia menghindari pelukan itu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Master Aula, itu kencing dan bukan anggur. Tidak ada alasan bagi kamu untuk mabuk karenanya, ucap Sueji. Mendengar kata-kata itu, mata Master Aula menyipit, dan tampaknya agak tidak senang. Namun demikian, rasa tidak senang itu segera menghilang, dan dia tiba-tiba tertawa. Hahaha, aku memang bodoh, ucapnya. Adapun Sueji, dia juga tertawa ringan. Kemudian, tubuhnya melayang ke udara lagi dan dia menghilang. Sekarang hanya Master Aula Kegelapan yang tersisa di tempat itu. Dia menutup matanya, dan menarik napas panjang. Itu seolah-olah dia mencium aroma Sueji. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berkata, tidak ada wanita yang bisa melarikan diri dari aku. Itu sudah terjadi di dunia luar. Dengan demikian, kamu juga tidak terkecuali. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu melayaniku dengan senang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, matanya bersinar. Itu adalah cahaya kepercayaan diri. Di sisi lain, mengandalkan topeng yang dibuat oleh Chu Feng yang bisa melacak orang-orang dari Aula Kegelapan, para elf era kuno mengeluarkan serangan balik habis-habisan terhadap Aula Kegelapan. Kem-kem Aula Kegelapan yang dikumpulkan di luar berbagai wilayah elf era kuno, sebagian besar telah dijebol oleh elf era kuno. Mereka yang berhasil mempertahankan diri dari serangan, mereka juga akan segera melarikan diri dengan cepat. Pada saat itu, orang-orang dari Darkhold bersembunyi. Namun sayangnya, elf era kuno tidak menghentikan serangan mereka kepada pasukan Darkhold. Setelah bertarung dalam pertempuran itu dan membalikkan nasib mereka, mereka mengalihkan fokus ke Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Meskipun benar bahwa peri kuno telah berjanji kepada King Xuantian, bahwa mereka tidak akan memusnahkan Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, tapi Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana sebenarnya bekerja dengan Aula Kegelapan.
Dengan demikian, bahkan jika mereka tidak menghilangkannya, mereka harus tetap menindak mereka. Hanya ketika pasukan peri era kuno mencapai Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, mereka menemukan bahwa semua elit telah pergi. Hanya sekelompok tetua dan murid yang tidak mengetahui kebenaran yang tersisa. Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana telah menjadi dua cangkang kosong. Adapun elf era kuno, mereka secara alami tidak akan menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Karena itulah, mereka hanya bisa menjatuhkan masalah. Namun untuk mencegah sekutu mereka diserang oleh Aula Kegelapan, para elf era kuno mulai memberikan pasukan penguat kepada 4 klan kekaisaran besar dan Raja Naga mengerikan. Hanya Istana Underworld yang memiliki kekuatan untuk membela diri, dia tidak menerima bantuan. Namun yang mengejutkan adalah, Aula Kegelapan tampak berperilaku sangat baik. Setelah kekalahan besar-besaran mereka, mereka tidak menunjukkan diri lagi. Ini menyebabkan semua orang merasa bahwa, Aula Kegelapan menjadi takut. Ini juga memungkinkan peri kuno untuk mengambil sensasi menjadi benar-benar superior, dan benar-benar tak tertandingi. Namun demikian, Chu Feng tidak berani bertindak sembarangan. Dia terus merasa bahwa Aula Kegelapan tidak akan melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya berhasil menghilangkan kem-kem Aula Kegelapan, dan membunuh beberapa binatang buas era kuno dan sebagian kecil dari para ahli Darkhold. Mereka belum bisa benar-benar membahayakan kekuatan Darkhold. Pada saat itu, di lokasi beberapa puluh mil jauhnya dari perbatasan kerajaan peri, di sana ada seseorang. Orang itu jatuh dengan lemah ke tanah. Dia adalah seorang kaisar marsial. Selanjutnya, kultivasinya tidak lemah. Dia adalah kaisar marsial peringkat 3. Namun demikian, dia terluka parah. Dia mengenakan jubah hitam dan topeng. Pakaiannya telah mengungkapkan identitasnya, dan dia adalah seseorang dari Darkhold. Di samping kaisar marsial yang terluka dari Aula Kegelapan, itu juga ada 2 orang lainnya. Salah satunya duduk di tanah, Desen mengistirahatkan matanya. Adapun yang lainnya, dia berjongkok di depan kaisar bela diri Darkhold, dan mengatakan sesuatu kepadanya. Adapun 2 orang itu, mereka adalah Chu Feng dan Immortal berambut salju. Chu Feng merasa bahwa Aula Kegelapan pasti tidak akan meninggalkan masalah sebagaimana adanya. Karena itulah, dia mengandalkan topeng untuk mencari orang-orang dari Aula Kegelapan sepanjang waktu. Hari ini, dia akhirnya menemukan satu. Hanya saja setelah menangkap orang ini dari Aula Kegelapan, Chu Feng tidak melakukan apapun padanya. Sebagai gantinya, dia menyerahkannya ke Immortal berambut salju untuk diurus. Adapun Chu Feng, dia duduk bersila di tanah dengan kesadarannya dilemparkan ke ruang spiritualnya. Di ruang spiritualnya, Chu Feng juga duduk bersila di tanah. Hanya saja, dia duduk di depan si ratu. Ratu, kapan kamu akan bangun? Meskipun kita tampaknya memegang keunggulan dalam pertempuran melawan Aula Kegelapan, tapi aku tetap merasa bahwa ini tidak akan sesederhana itu. Jika kamu ada di sini sekarang, itu akan benar-benar hebat. Kamu akan dapat menganalisis hal-hal dengan aku dan memberi aku saran. Chu Feng mengatakan kata-kata itu tidak hanya karena dia merindukan si ratu. Selain itu, dia juga merasa gelisah. Mereka harus memenangkan pertempuran ini. Jika mereka kalah, itu pasti akan menjadi bencana bagi Tanah Suci bela diri. Lebih lanjut, karena Master Darkhold itu kemungkinan adalah sesama klan Chu Feng, maka dia merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam masalah ini. Dengan demikian, tekanan pada hati Chu Feng sangat besar sekarang. Bahkan tekanan yang dia rasakan melampaui tekanan yang dirasakan Raja Elf. Tuan, aku sudah berhasil. Cepat lihat, aku telah berhasil membuka topengnya. Tepat pada saat itu, suara gembira tiba-tiba terdengar. Chu Feng buru-buru melemparkan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Saat itulah dia menemukan bahwa, Immortal berambut salju sedang menatapnya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Wanita ini yang selalu muram, tidak berperasaan, dan dianggap penyihir oleh orang lain, tapi dia sebenarnya memiliki senyum seperti anak kecil di wajahnya. Itu juga dia yang memanggil Tuan sebelumnya. Rambut salju senior, tolong jangan panggil aku seperti itu.
Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu, balas Chu Feng dengan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sejak dia mengalami berbagai teknik formasi spiritual Chu Feng, immortal berambut salju, sang penyihir yang dengan sepenuh hati ingin menjadikan Chu Feng muridnya, sekarang dengan sepenuh hati ingin menjadi murid Chu Feng. Dia bersikeras mengikuti Chu Feng kemanapun dia pergi. Dan hari ini, mereka berdua akhirnya berhasil mendapatkan beberapa hasil dan menangkap seseorang dari Dark Hall. Dengan tingkat teknik formasi spiritu Chu Feng saat ini, ia mampu membuka segel formasi peledakan diri yang terkandung di dalam tubuh orang-orang dari Aula Kegelapan, dan berhasil melepaskan topeng mereka. Dan itu tepat apa yang ingin dipelajari immortal berambut salju dari Chu Feng. Chu Feng telah mengajarkannya padanya. Dan sekarang, immortal berambut salju telah berhasil menangkapnya dengan sukses. Baik Kik, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Karena bagaimanapun, kamu sudah menjadi tuan di hati aku. Terlepas dari apakah kamu akan mengizinkan aku memanggilmu seperti itu atau tidak, kamu masih akan tetap menjadi tuanku. Ucap immortal yang berambut salju Sambejel tersenyum lagi. Kemudian, dia pindah untuk menghapus topeng ahli dari hall itu. Melihat immortal berambut salju bertindak seperti ini, Chu Feng menghela nafas dalam hatinya. Saat itu, dia hampir menyiksanya sampai mati. Dalam hati Chu Feng, immortal berambut salju adalah penyihir besar sampai ke inti. Namun sekarang, tidak hanya dia memanggilnya tuan terus-menerus, tapi dia juga mengikuti setiap perintahnya dengan patuh seperti seorang gadis yang berperilaku baik. Kontrasnya benar-benar luar biasa. Ini sebenarnya seseorang dari Istana Hukum Surgawi. Memang benar, Istana Hukum Surgawi telah bergabung dengan Aula Kegelapan, ucap immortal rambut salju. Setelah melepaskan topeng ahli Aula Kegelapan itu, immortal yang berambut salju mengungkapkan ekspresi jijik. Alasan untuk itu adalah, karena orang tua di hadapan mereka adalah seorang tetua dari Istana Hukum Surgawi. Dia telah memiliki status yang cukup baik di Istana Hukum Surgawi, dan dengan demikian telah bertemu dengan immortal berambut salju sebelumnya. Bicaralah, apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Chu Feng. Pria tua itu mulai menggelengkan kepalanya berulang kali, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Yakinlah, kami telah menghapus formasi peledakan diri yang kamu miliki di tubuh kamu. Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang, kata Chu Feng. Jika aku harus mengatakan yang sebenarnya, maukah kamu mengampuni hidupku? Orang tua itu bertanya sambil gemetar ketakutan. Jika kamu membuka lembaran baru, aku akan mengampunimu. Bahkan jika kamu dapat memberikan layanan berjasa untuk membantu kami mengalahkan Aula Kegelapan di masa depan, aku juga akan membalas kebaikan kamu, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, hidup dan mati aku sebenarnya tidak masalah bagi aku. Aku hanya berharap kamu dapat menyetujui persyaratan aku. Selama kamu menyetujuinya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, kata lelaki tua itu. Bicaralah, kata Chu Feng. Tolong selamatkan keluargaku dari Dark Hall, ucap tetua itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata lelaki tua itu menjadi lembab. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Jika memungkinkan, aku pasti akan menyelamatkan keluarga kamu, ucap Chu Feng Sambejel mengangguk. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Teman kecil Chu Feng, pada awalnya aku pasti akan mati dengan datang ke sini. Alasan untuk itu adalah, karena aku berencana untuk menyampaikan berita kepada kamu, kata tetua itu. Apa itu? Tanya Chu Feng. Aku di sini untuk memberitahumu semua, bahwa penyergapan terletak di markas Aula Kegelapan. Kalian semua tidak boleh pergi ke sana, kata pria tua itu. Penyergapan macam apa? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu. Status aku sangat kecil dan rendah. Aku belum pernah ke markas mereka sebelumnya. Bahkan faktanya bahwa ada penyergapan, itu adalah sesuatu yang hanya aku dengar dari orang lain secara tidak sengaja. Aku datang ke sini dengan niat ingin mati. Alasan untuk itu adalah, karena keluarga aku semua berada di tangan Master Istana. Jika aku tidak mati, mereka pasti akan dibunuh. Namun karena teman kecil Chu Feng menyelamatkan hidupku,
Aku bersedia mengubah lembaran baru dan bekerja untukmu. Tapi teman kecil Chu Feng, kamu harus menyelamatkan keluargaku. Saat lelaki tua itu mengatakan kata-kata itu, dia sudah menangis terseduh-seduh. Dia tampaknya tidak berbohong, itu dapat dilihat bahwa dia sangat khawatir untuk keluarganya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.